bergabung eh, Ibu Posma Rito ya dan Pak Surya. Kemudian juga saya ditemani oleh Pak Maskun Ramli. Mungkin eh, kita bisa langsung aja ya tanpa memperpanjang waktu lagi. Silakan Bu Posma. Oke, oke, oke. Selamat sore teman-teman semua, teman-teman Youtrade. Mungkin dari sisi ekonomi, Surya lebih akan memaparkan lebih detail. Kalau dari saya sendiri, mungkin sedikit aja briefing mengenai Juli ini. Kita melihat memang di sisi domestik itu sentimennya sangat negatif. Seperti Bapak Ibu tahu, PMI kita itu di bawah kontraksi, di bawah 50. Inflasi juga masih elevated di 3%-an dan juga BI rate itu udah naik hampir 100%, 100 bips. Jadi kalau dilihat dari sentimen domestiknya itu memang kurang kurang positif lah ya. Tidak mendukung gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi seasonality-nya dan secara faktor eksternalnya dari globalnya, yang kita lihat memang peace talk antara Iran sama US ini itu hampiran 80% itu melihat ini akan terjadi gitu. Dan ini juga terrefleksi dari harga oil yang semakin turun. Dan untuk kita sendiri sebagai Indonesia, di mana kita itu oil importer, ini sangat penting. Salah satunya itu dari segi inflasi, yang kedua itu juga dari segi budget pemerintah. Ini akan menjadi dampak positif. Dan di sisi lain juga yang kita lihat mungkin hal yang positif itu dari pemerintah yang akan menginjeksi yang sudah menginjeksi funding ke SOE Bank. Jadi kalau kita lihat memang di Juni kemarin itu sempat likuiditas di perbankan itu lumayan ketat. Indonesia rate-nya itu aja sendiri Jibor itu memang terus mengalami kenaikan sampai di atas 6%. SRPI juga yield-nya itu terus naik dan kita lihat juga two years bond yield juga naik terus gitu. Dan itu juga kita dengar memang beberapa bank bahkan mengoffer deposit rate itu, special deposit rate itu tinggi sekali gitu. Nah, di akhir Juni itu ada berita kalau Ministry of Finance itu akan injek sekitar totalnya itu sekitar 400 triliun ke Bank SOI dan ini kita lihat secara short term ini positif gitu untuk menjawab solusi buat likuiditas perbankan beberapa bulan ke depan. Tapi menurut kita ini bukan solusi secara long term. Mungkin terus dari sisi seasonality-nya sendiri kita lihat memang secara mungkin Pak Maskun juga bisa lebih detail untuk hal ini. Kalau dilihat dari performance bulanan, kita lihat itu bulan Juli itu memang selama 10 tahun terakhir itu selalu deliver positive return man-on-man-nya gitu. Dan rata-rata returnnya itu juga lumayan di sekitar 2-3%-an untuk average-nya. Jadi mungkin dilihat dari segi ini kita rekomendasikan untuk Juli ini kayak trading trading accumulated on the weakness gitu sih Pak. Mungkin itu dari saya sendiri Pak. Oke, baiklah. Kalau untuk rekomendasinya, Bu Posma, eh, saham-saham apa atau sektor apa yang masih ada prospek ya? Kan Bu Posma bilang kan Juli adalah seasonality-nya menguat ya. Oke. Kira-kira saham-saham apa yang boleh kita akumulate ke dalam portofolio kita bulan Juli ini? Oke, baik Pak. Untuk dari saham-sahamnya sendiri, kita itu memang merekomendasikan lebih eh, tidak terkonsentrasi di certain sektor. Kita itu memang ngambil dari manufacturing juga ada, dari banking juga ada, dari komoditas juga ada, shipping juga, consumer juga ada. Jadi kita itu rekomendasikan Astra, BCA, Bank Mandiri, Bull, Cimori, Dewa, Elsa, INKP, dan Excel, Pak. Seperti itu, Pak Hen. Oke, baiklah. Kalau saya dengar dari penjelasan Bu Posma ini
kita masih masih belum bottom ya. Jadi kalaupun ada penguatan di bulan Juli ini sifatnya bukan untuk buy hold untuk jangka apa 6 atau 1 tahun ke depan atau katanya kalau trading ya berarti cuma memanfaatin penguatan di bulan ini aja ya gitu. Mungkin Eh, Pak Maskun mungkin juga bisa bantu. Mungkin sebelum ke Pak Maskun ya Pak, kalau saya ngelihatnya sih Pak, mungkin ya ditanya bottomnya itu memang susah banget ya, karena secara faktor global kan kemarin itu karena perang dan harga oil, tapi yang kita lihat sekarang pressure dari oilnya itu sudah berkurang. Nah sekarang itu yang menjadi concern dari investor itu domestiknya gitu. Kira-kira ke depannya ini seperti apa dari polisinya, arah polisi government itu seperti apa. Jadi menurut saya market itu akan volatile itu tergantung dari pemerintahnya itu sih, Bu. Pemerintah akan bilang apa gitu sih, Pak. Jadi secara valuasi kita lihat memang bisa dibilang untuk bank sendiri, kebetulan karena saya cover bank, itu valuasi dari bank Bank BCA itu sendiri itu udah hampir 3 SD gitu. Udah mendekati Global Financial Crisis. Untuk Bank SOI seperti Bank Mandiri sama BNI itu udah mendekati level di 2018, di mana itu bisa dibilang Fed rate hike-nya itu sangat agresif dan rupiah juga mengalami depresiasi. Likuiditas perbankan juga very tight di 2018-2019. Tapi eh, valuasi sendiri itu menurut saya bukan cukup ya, maksudnya untuk kita bisa masuk, maksudnya mensupport sustainability dari ratingnya sendiri gitu. Kemungkinan bisa aja gitu dia itu recover, tapi setelah itu kalau tidak kuat ya, dan tidak ada positif development dari segi policy dan execution dan ekonomi data, ya kemungkinan bisa seperti di bulan Juni marketnya recover, tapi di akhir bulan take profit dulu seperti itu sih Pak, maksud saya Pak. Pak Hen. Oke, Bella. Tadi Bu Wasma juga menyinggung sedikit bahwa concern kita itu ke dalam negeri ya, sentimen dalam negeri lah. Mungkin dari sisi ekonomi tadi ada data-data ekonomi inflasi yang di atas ekspektasi ya, kemudian data PMI yang eh, manufaktur yang mengalami kontraksi ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Surya kondisi ekonomi kita dan mungkin ada sedikit outlook ya untuk sampai akhir tahun ini gimana? Mm-mm. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Hendrik. Kalau dari ekonomi mungkin dari global dulu ya. Kalau kita lihat memang perekonomian global sejauh ini sampai kuartal kedua ya. Jadi masih di data terakhir itu sebenarnya cukup resilient ya. Dan ternyata karena stok energi yang cukup tinggi ya di Amerika, di Eropa, di Asia juga ya. Kalau kita lihat memang impact ke inflasi agak sedikit meningkat, namun memang masih relatif terkendali ya. Dan terutama kalau kita lihat dari karena harga minyak mulai menurun, ke depannya kemungkinan besar inflasi mungkin lebih stabil, namun memang masih lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Jadi kalau kita lihat dari yang terakhir dari Economic Outlook IMF maupun eh, OECD dan lembaga global lain, jadi eh, global ekonomi masih cukup resilient, namun memang ada ancaman-ancaman ya, terutama kalau kita lihat pertama pasti dari geopolitik, kemudian kedua dari situasi utang di US dan di Eropa ya, dengan defisit yang relatif besar. Nah, kemudian kalau kita lihat ke domestik sendiri, kita lihat memang di Q1 ekonomi terakselerasi dengan cukup tinggi ya, GDP 5,61%. Nah, namun memang akhir-akhir ini kita lihat ada tanda-tanda perlambatan ya. Jadi pertama mungkin tadi yang Pak Henry katakan, PMI udah masuk ke zona kontraksi ya, ke 46, jadi di bawah 50. Dan kalau kita lihat juga dari banyaknya PHK gitu ya di banyak sektor, nah mungkin ini akan menyebabkan domestic demand cenderung melambat dan juga berbagai kebijakan pemerintah seperti contohnya waktu itu di bulan Mei ada DSI ya dan antara sumber daya Indonesia itu mengancam untuk memperlambat investasi dalam negeri. Jadi kalau kita lihat memang ke depan cukup banyak tantangan gitu ya dari sisi
perekonomian dan terlebih lagi kalau kita lihat dari kebijakan fiskal memang karena sebelumnya harga minyak tinggi ya dan terancam defisit lebih dari 3, namun sekarang kalau kita lihat harga minyak mulai menurun, kalau kita melihat defisit mungkin masih di bawah 3, mungkin sekitar 2,85% ya ke GDP ya. Nah, kalau dari sisi em, moneternya mungkin BI rate kita lihat masih bisa naik ya 1 kali. Jadi mungkin end of year mungkin sekitar 6%. Nah, kemudian ke depannya mungkin sangat tergantung ya dari situasi global juga dari situasi domestik antara lain inflasi ya. Jadi inflasi kita lihat sih masih di upper range BI ya, mungkin sekitar 3 sampai 3,5% di tahun ini. Jadi kalau inflasi masih cukup tinggi mungkin jadi BI belum bisa gitu ya menurunkan suku bunga dan tahun depan kalau saya lihat ada kemungkinan mungkin 50-50 ya. Jadi antara BI bisa menaikkan atau mungkin ada juga kemungkinan menurunkan gitu ya. Itu saja sih dari ekonomi. Thank you. Oke, terima kasih Pak Surya. Oh iya, Bu Pasma, kembali lagi ke Bu Pasma nih. Seperti penjelasan Pak Surya tadi di kuartal kedua kan melambat ya ekonomi ya. Ya Pak, seberapa besar nih impact-nya ke kinerja semester satu emiten ya? Eh, apakah udah terasa atau menurut apa proyeksinya itu apakah masih bagus ya untuk semester satu? Oke, Pak. Kalau Terima kasih Pak Hen. Untuk sektor-sektor tentu memang kayak seperti banks, kan bank itu rajin yang ngeluarin data monthly ya Pak. Yang kita lihat memang 5 months-nya itu, earnings-nya itu masih grow strong. Secara headlines, earnings-nya mereka masih positif, PPOP-nya juga positif, loan growth-nya juga kuat banget untuk beberapa bank. Tapi memang kalau dikupas secara detail, maksudnya driver dari setiap angka ini memang agak sedikit mengkhawatirkan sih. Karena pertama itu kita lihat dari loan growth sendiri, memang loan growth itu didrive dari policy government dan policy polisi program apa government program dan juga SOI pinjaman dari SOI, sedangkan segmen mikronya itu sendiri memang masih mengalami perlambatan, dan ini juga bisa kita lihat aset quality di mortgage atau automotive loan itu juga mengalami kenaikan. Nah, terus kita lihat juga memang yield-nya juga masih mengalami penurunan sih. Dan ini karena memang kompetisi, jadi hampiran semua bank itu masuk ke segmen korporasi untuk untuk karena banyaknya persaingan di segmen korporasi, akhirnya bank itu juga memberikan bunga yang lebih rendah gitu sih untuk bank. Tapi secara overall second Q itu resultnya bagus. Untuk funding itu yang menjadi isu kemarin pas di bulan Juni kita keluarin report juga mengenai mengemphasize risiko funding likuiditas di perbankan itu sudah mulai ketat. Tapi tadi setelah report kita rilis memang ada injeksi dari Kemenq akhirnya membantu perbankan, dan kita lihat Indonesia rate-nya juga sudah mengalami penurunan. Jadi mungkin outlook ke second half-nya ini akan sedikit kebantu juga. Itu dari segi perbankan ya Pak. Untuk dari segi konsumernya, memang konsumer ini kita lihat seperti tadi mungkin lebih nge-reflecting dari data-data yang dipaparkan Surya. Dari segi retail sales index yang negatif juga kita melihat ada memang weakening dari segi top line-nya juga, dan dari segi harga komoditas juga, dan depresiasi rupiah yang akan mereflekti dari cost structure dari consumer goods. Jadi agak sedikit tough untuk result dari consumer di second Q ini. Untuk komoditas dari analis kita kemarin itu masih bilang masih termasuk bagus, dan untuk sektor telekomunikasi juga analis kita bilang ARPU price war-nya itu sudah mulai mereda, sampai sekarang ARPU-nya itu masih mengalami perbaikan, dan jadi dia masih positif kalau telco companies itu
dari deliver inline result di second half ini sih Pak. Eh, Kira-kira begitu Pak. Untuk gold itu sendiri mungkin kemarin di second Q itu ada penekanan di harga, tapi dari segi volume masih ada pertumbuhan. Jadi analis kita juga masih melihat ada pertumbuhan untuk gold companies gitu sih Pak. Oke, terima kasih Bu Basma. Eh, oh ya Pak Surya, ini ada mewakili pertanyaan beberapa klien kita ini. Ini suku bunga kan udah naik 1% bulan Juni ya. Tuh, kenapa ya rupiah kita tuh nggak menguatnya itu nggak signifikan ya? Masih aja bertengger di 18.000. Mungkin ada faktor-faktor yang pengaruhnya Pak Surya. Karena kan Ya, rupiah ini hubungan kaitannya erat sekali ini dengan pasar modal kita ya. ya, oke. Terima kasih Pak. Kalau untuk rupiah, kalau kita lihat memang ada perkembangan terakhir ya. Pertama dari aktivitas perdagangan kita. Jadi kalau kita lihat dari neraca perdagangan itu memang sudah dalam trennya menipis ya dari awal tahun, dan di bulan Mei memang sudah defisit ya 1,61 miliar ya. Jadi ini mungkin salah satu hal yang menyebabkan. Kemudian kalau kita lihat memang dari financial market masih ada ya outflow dari saham, dan di bulan lalu itu waktu BI menaikkan suku bunga itu market masih behaviornya memprediksi oh apakah BI akan menaikkan lagi. Jadi BI itu market tuh masih kayak mendesak BI gitu untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut ya. Nah, kalau kita lihat dari secara historis memang kalau BI itu sedang tightening cycle ya, itu rupiah masih terus tertekan hingga BI mencapai terminal rate ya. Jadi biasanya sampai mencapai terminal rate, kemudian setelah itu baru rupiah akan cenderung menguat dengan cukup signifikan. Nah, itu mungkin secara historis. Nah, ketiga mungkin kalau kita lihat dari fiskal ya, memang masih ada kekhawatiran gitu ya dari investor mengenai posisi fiskal yang memang kalau kita lihat memang terakhir kan di bulan Mei defisit 0,7% GDP masih tidak terlalu besar. Namun kalau kita lihat 5 tahun terakhir memang relatif sangat besar ya. Jadi kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir eh, biasanya Mei itu masih cenderung surplus tipis gitu ya. Kalau untuk APBN, terutama yang mengkhawatirkan itu kan yang di highlight dari Fitch itu adalah tax revenue kita terhadap GDP itu relatif sangat rendah ya dibandingkan negara peers. Jadi memang lebih di problemnya lebih dari sisi itu ya, taxnya belum mengalami perbaikan yang terlalu baik, sementara spendingnya cukup tinggi itu sih yang menggerakkan rupiah. Ya, thank you. Oke, terima kasih Pak Surya atas penjelasannya yang sangat komprehensif ya. Eh, Teman-teman, silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan chat di chat room kita ya. Oh, ini ada pertanyaan mungkin ke Pak Surya nih ya. Izin bertanya, menurut Kaihan, proyeksi BI rate sampai akhir tahun berapa? Kira-kira dampaknya ke market bagaimana? Oke, Pak Surya, silakan Pak Surya dulu Ya, nanti. Mungkin Pak Maskun oke. atau saya yang Kalau akan nambahin. kalau Atau yang Bu tadi Masma. ya, ya mungkin seperti tadi yang tadi saya sebutkan, kalau BI rate kita masih expect-nya naik satu kali lagi ya 0,25, jadi mungkin end of year di 6. Nah mungkin kalau impact ke market, kalau saya kan pegang fixed income juga, mungkin ya bond secara keseluruhan yieldnya sedikit meningkat ya, jadi mungkin yang 10 year mungkin di ya mungkin 7,5 gitu, sekitar segitu. Nah mungkin kalau untuk equity-nya mungkin lebih dijelaskan Pak Maskun ya atau Pak Henry. Thank you. Oke, kalau menurut saya sih, kalau misalnya, kan tadi ekspektasinya kan sekali lagi ya. Kalau bisa memperkuat nilai tukar rupiah kita, mungkin pengaruhnya bisa positif ya ke market kita. Pak Maskun, bisa ditambahin atau Bu Pasma? Kalau ke sektor perbankan udah ada pengaruh nggak kalau dinaikin lagi Pak Bu Pasma? Oke, Pak. Baik, Pak.
Oh, kalau kita lihat secara secara historical efek dari rate high ke bank itu negatif sih secara overall. Apalagi kalau likuiditas dari perbankan itu lagi ketat atau misalnya benchmarknya di sini untuk untuk mencara simplify gitu ya Pak. Itu kira-kira misalnya LDR-nya di sekitar 90 persenan industri eh, itu menurut kita lihat impact-nya itu negatif secara overall baik dari segi NIM, dari segi loan juga dari segi aset kualitas. Tapi ini memang impact-nya itu nggak beriringan dari satu periode gitu. Pertama itu yang memang kena impact-nya itu di NIM, karena structure-nya itu, funding-nya itu lebih cepat repricing daripada lending rate. Jadi lending rate-nya itu lagging, sedangkan funding-nya itu udah naik duluan. Plus lagi kalau misalnya likuiditas di perbankan itu ketat, eh, kenaikan dari kenaikan dari fundingnya ini lebih cepat lagi compare ke kalau dia misalnya likuiditasnya lagi tight. Ini kejadiannya bisa Bapak Ibu lihat pas BI rate itu setelah COVID, BI rate kan turun drastis, terus naiknya juga drastis. Itu kan saat itu likuiditas masih tight, NIM perbankan itu malahan ekspansi karena waktu itu ada flash liquidity di sistem. Nah, tapi yang kita lihat di tahun-tahun 2017, 2018, 2019, dan di tahun sebelumnya itu di area itu di sekitar level 90%, NIM dari perbankan itu bisa ke hit sekitar 100 basis point untuk industri. Tapi memang nggak semua bank mengalami penurunan NIM yang sangat signifikan. Contoh-contohnya itu bank besar itu malahan bisa NIM mereka itu ekspansi. Contohnya Bank BCA. Ini memang karena structure dari funding dan aset dari bank itu masing-masing. Yang kita lihat itu yang paling benefiting ketika ada rate high itu BBCA. Nah, yang paling beresiko untuk NIM correction ke itu Bank BRI karena memang hampiran rata-rata loan mereka itu fixed asset sedangkan funding mereka itu floating. Nah, untuk periode ini kita lihat tetap BBCA itu kemungkinan akan benefiting dari kenaikan rate high ini. Nah, yang kita lihat SOE Bank ini kemungkinan akan ada pressure apalagi kayak Bank Mandiri yang kita lihat likuiditasnya sangat tight sekarang dan juga Bank BRI karena structure dari loan mereka tadi yang banyakkan fix sedangkan eh, funding mereka itu banyakkan floating. Jadi secara diurutkan, mungkin yang benefiting dari rate hike ini Bank BCA, Bank Bank BNI, Bank Mandiri, BRI. Kira-kira segitu begitu Pak Hen. Oke, terima kasih. Oh ya, ini kan The Fed ya kemungkinan dari data tenaga kerja eh, awal bulan ini ya, ini mengindikasikan memberikan sinyal yang kuat lah kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed ini mungkin tidak ada meeting berikutnya ya bulan depan ya. Nah, bulan ini kan nggak ada Fed meeting ya. Nah, dengan relatif stabilnya suku bunga The Fed, seberapa besar peluang kenaikan BI rate ini Pak Surya untuk Indonesia? Oke, thank you Pak. Kalau dari kami lihat dari data-data ya, kemungkinan besar di Juli ini masih stay ya. Jadi mungkin indikasinya dari SRBI itu yieldnya mulai menurun, mulai melandai. Kemudian dari volatilitas nilai tukar rupiah, kalau kita lihat di bulan Juli itu di bawah 2% ya. Jadi relatif cukup stabil rupiah. Namun memang ada kemungkinan juga sih kalau BI rate mungkin bisa naik kalau mungkin di atas rupiah secara sustain di atas 18.500 ya mungkin pasti naik ya. Tapi kalau kita lihat dari behavior sih belum ya. Terutama dari dolar indeksnya juga cenderung melemah ya. Terutama itu sih ya. Thank you. Oke, jadi untuk bulan depan mungkin belum ada, masih akan tetap mempertahankan ya Pak Surya ya, BI Ya rate kita. kemungkinan. Oke, oke ada pertanyaan dari Pak Daniel nih. Eh, Pertanyaannya adalah sampai saat ini kita masih melihat adanya outflow dari equity market ya.
kira-kira menurut Kak Ihan, apa yang perlu berubah secara fiskal dan moneter Indonesia sebelum dana asing kembali masuk ke pasar equity? Oke, mungkin eh, Pak Surya dulu nih. Habis itu, karena ini ada hubungan dengan Oke, perubahan kebijakan ya, fiskal dan moneter ya. ya, ya, oke, oke. Again, thank you untuk pertanyaannya ya. Mungkin kalau kita lihat sih market memang problemnya kan mungkin dari policy credibility ya. Jadi dalam pemerintahan Pak Prabowo ini kan mungkin kita lihat cukup banyak kebijakan yang diterapkan kemudian seperti diprotes begitu oleh pelaku pasar kemudian di reverse-nya ini menyebabkan policy uncertainty kita yang relatif tinggi ya dan juga menghambat investasi dan FDI, menyebabkan juga mungkin pelaku pasar merasa tidak nyaman begitu berbisnis. Nah, mungkin ini satu yang paling penting ya untuk eh, memenangkan kembali policy credibility. Dan kalau dari fiskal, kalau saya lihat sih sebenarnya dari defisit masih cukup terjaga di bawah 3. Namun mungkin kalau pasar melihatnya lebih banyak dari kredibilitas fiskal juga dari transparansi ya. Jadi angka-angka yang dipublish di APBN kita itu kalau bisa ya lebih lebih kredibel dan juga lebih konsisten ya. Jadi misalnya tiap bulan yang dilaporkan itu angkanya indikator yang sama gitu ya dan tidak berubah-berubah. Nah, ini menyebabkan juga pelaku pasar memiliki keyakinan lebih tinggi. Nah, mungkin kalau dari moneter, kalau saya sih melihat kebijakan BI rate meningkat ini ya eh, paling sedikit menyebabkan rupiah sedikit menguat ya, walaupun memang di jangka panjang mungkin impact-nya itu kurang baik ya ke growth karena kan kemungkinan karena BI rate-nya terus meningkat dan ekonomi melambat, kemudian pasti kan dari sisi equity kan pasti ini kan tidak baik ya karena kan meningkatkan cost of funding ya bagi perusahaan-perusahaan. Baik. Jadi ya mungkin kalau dari moneter, kalau saya sih lebih melihatnya seharusnya dari BI rate tightening dan kemudian diikuti juga dari langkah-langkah misalnya stabilisasi dan juga misalnya penurunan GWM ya. Jadi dari sisi liquidity juga masih cukup terjaga. Baik, gitu. Itu saja sih dari saya. Thank you. Oke, jadi Pak, memang perlu perubahan yang fundamental ya untuk eh, kebijakan kebijakan pemerintah dan maupun BI itu yang penting tuh adalah konsistensinya gitu. Jadi selama pemerintah itu belum konsisten dalam mengambil kebijakan ya mungkin asing masih akan wait and see dulu ya. Kelihatan kan di market kita walaupun ada rebound ya sejak awal April tapi nilai transaksi itu relatif rendah. Kemudian asing masih net sell ya. Ini menunjukkan bahwa semua pihak masih, terutama asing masih wait and see ya. Kemudian dan juga ada lagi yaitu pertengahan bulan ini itu adalah apa eh, standar empur ya. Apakah akan merubah outlook kita ya jadi negatif mengikuti Moody's dan Fitch ya. Itu itu yang masih ditunggu-tunggu oleh investor ya saat ini. Sama Pandabon, Pak. Oke, silakan Bu Bosman. Mungkin sedikit nambahin juga kalau dari segi moneter kemarin memang pas BI itu naikin rate itu hampir 100 basis point, memang ada sisi negatifnya seperti Surya bilang, tapi eh, itu juga kayak improve sentimen dari kredibilitas BI sendiri, independennya BI itu sendiri. Jadi orang kayak sepertinya BI itu punya independensi gitu. Terus kita lihat juga Kemenq sama BI itu setuju untuk membiarkan bond yield kita market sentiment tidak ada interven dari Kemenq untuk stabilize di yield. Akhirnya kita lihat memang bond yield kita itu sempat surap dan itu sempat memang bikin bond market juga agak sedikit khawatir likuiditasnya juga. Tapi after that yang kita lihat beberapa hari ini uh,
flow ke bond itu sudah mulai masuk karena yieldnya juga mungkin lumayan menarik buat foreign investor dan menurut saya itu menarik ya maksudnya flow-nya kan biasanya dari bond dulu baru ke equity market. Nah, yang kita lihat memang flow-nya itu sudah mulai masuk untuk bond market walaupun mungkin size-nya itu belum gede ya, tapi year to date itu sudah positif sih Pak. Terus mungkin yang key indikator yang mungkin bisa dilihat juga bond market, harusnya kan issuance-nya itu di Juni ya. Nah, ternyata di delay di Juli. Nah, ini kan bisa juga indikator apakah kalau misalnya demand dari foreign itu seperti apa, dari Cina itu seperti apa, kalau ternyata ini bisa kayak IPO misalnya oversubscribe berarti kan appetite dari foreign ke Indonesia itu mungkin masih ada. Cuma mungkin mereka masih wait and see aja atau memangkah demand untuk Panda Bond ini sendiri sepi. Nah, itu mungkin bisa jadi indikator juga seperti itu sih Pak Hen yang mau saya sampaikan. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi yang lain, teman-teman? Pak Maskun, ada nggak? Pak Maskun bisa Eh, tadi ini nggak ada pertanyaan atau sedikit mengenai apakah benar market kita ini belum ada sinyal bottoming gitu? Atau ada ya, pertanyaan kalau silakan. kalau dari sisi teknikal kan sebenarnya udah pernah saya ungkapkan juga ya berapa kali ya. Tadi juga teman kita Posma juga udah sempat menyebutkan ya seasonality bulan Juli bagus ya kan. Dan terus juga market itu nggak pernah ya 7 bulan berturut-turut itu melemah. Tapi itu semua kan memang kita melihatnya secara statistik ya. Nah, namun eh, dari penjelasan teman-teman kita tadi kan memang sepertinya belum ada ya sinyal untuk indeks bangkit ya. Karena masih banyak headwind ya, kita katakan istilahnya masih banyak headwind. Cuman ya saya sedikit mungkin playing devil's advocate aja ya. Ya mungkin memang belum memang headwind masih banyak ya, tapi kan kalau kita lihat sentimen-sentimen kan udah juga lumayan banyak berkurang ya, kecuali S&P aja ya. Jadi mungkin S&P di pertengahan bulan ini kalau uh, cuman outlook downgrade aja, saya rasa sih tidak akan berdampak terlalu negatif ya ke market ya. Memang sentimen kita udah banyak berkurang, namun yang positif belum ada aja gitu ya. Jadi kalau kita mau timing marketnya benar-benar di bottom ya agak susah ya. Jadi kalau saya bilang ya ini mungkin udah saatnya ya untuk kita mulai akumulasi dikit-dikit ya. Mungkin nggak usah terlalu banyak dulu, tapi at least ya kita akumulasi lah ya sedikit dulu karena kan secara statistik kan udah kelihatan apa uh, bulan 7 ini ya mungkin mungkin bisa jadi ya turning point-nya seperti itu ya. Dan juga tadi juga udah disebutkan ya ada beberapa hal misalnya inflow di bonds juga udah mulai masuk ya. Biasa kalau inflow di bonds sudah mulai masuk ya itu mungkin bisa spill over ke equity juga seperti itu ya. Jadi saya rasa ya dengan level seperti ini valuasi saya rasa juga udah sangat murah ya. Jadi apalagi kalau kita masuk ke saham-saham yang mungkin berkualitas ya. Seperti tadi Bu Posma juga udah bilang, misalnya BCA udah minus standar deviasi 3 kali ya. Jadi kalau udah 3 kali nggak masuk, mau tunggu sampai kapan gitu ya. Jadi dengan valuasi yang murah ya, dan juga sentimen-sentimen negatif yang udah boleh dikatakan eh, udah banyak berkurang ya daripada kita bandingkan di awal tahun ya. Mungkin memang yang positifnya belum kelihatan aja ya. Jadi saya rasa ya ini saatnya ya kita mungkin bisa sedikit mulai mengakumulasi ya untuk investasi mungkin setengah tahun sampai 1 tahun ke depan ya. Trading ya mungkin oke ya, tapi untuk invest saya rasa waktunya juga udah mulai boleh untuk pelan-pelan mengakumulasi. Apalagi kalau kita lihat rupiah ya mungkin
ya at least ya udah agak stabil lah ya di level 18.000. Mungkin itu aja sih kalau dari saya. Oke, terima kasih teman-teman. Ada pertanyaan lagi yang lain? Pak Maskun nggak ada pertanyaan untuk Bu Pasma atau Pak Surya? Sepertinya udah nggak ada sih ya, udah cukup jelas tadi semuanya. Oke, kalau gitu kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka saya akhiri ya seminar online kita kali ini. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih Bu Posma, Pak Surya, Pak Maskun. Ya, thank you Eh, semuanya. ya, terima kasih Thank semuanya. you.